Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Dan saudara, semua sehat? Harus dong, yang pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat yang senantiasa Engkau curahkan, sehingga kami dapat merasakan bahwa hidup kami betul-betul Engkau topang. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menopang dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan tetap menjadi penguat dalam kami menjalani realitas kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 10 ayat 13 hingga 16. Lukas 10 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikannya, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti padi yang sudah menguning dan membutuhkan penuaian, begitu pula ladang Tuhan membutuhkan pekerjaan. Karena itu dalam firman Tuhan, kalau kita baca runtut dari ayat yang pertama hingga ke-16, Tuhan Yesus hendak mengutus 70 murid untuk pergi memberitakan bahwa kerajaan Allah telah tiba. Dan sifat pelayanan itu mendesak dan penuh bahaya, maka mereka harus betul-betul waspada dengan cekatan. Karena mereka ini yang diutus bagaikan anak domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Mereka membutuhkan konsentrasi, mereka membutuhkan niat yang utuh, mereka membutuhkan semangat, mereka membutuhkan perjuangan ketika mereka hendak melawan setiap musuh yang hendak menerjang, ketika mereka sedang diutus di dalam pelayanan. Meskipun tampaknya pengorbanan para murid Yesus, atau 70 murid Yesus ini begitu besar, belum tentu tanggapan yang akan mereka terima selalu menyenangkan. Ada kalanya mereka akan mengalami sebuah penolakan, pengecewaan, pengecualian, akan disingkirkan, akan dianggap sebelah mata, dan akan sangat sering mendapat penolakan untuk diremehkan. Tetapi mereka dalam bekerja untuk melayani, mereka sama sekali tidak bersungut-sungut. Mereka betul-betul semangat, mereka betul-betul cekatan dalam memberikan pelayanan. Dan saat ini pun kita dalam kehidupan nyata seringkali dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Kita saat ini adalah bisa dibilang kaum minoritas di tengah-tengah kaum mayoritas. Kita seringkali diperhadapkan dengan situasi di mana kita bisa tidak menunjukkan eksistensi kekristenan kita, bisa tidak kita memperlihatkan sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang betul-betul memiliki kasih. Terkadang kita sering malu untuk melihatkan bahwa kita ini adalah orang Kristen yang betul-betul memiliki kasih. Hal kecilnya adalah mungkin banyak di antara kita mungkin pernah mengalami, jika kita makan di tempat terbuka, makan tempat umum, mungkin akan sangat malu jika untuk melipat tangan dan berdoa. Itu hal yang sering sekali terjadi. Bayangkan jika kita dalam hal tersebut sulit untuk membuktikan, sulit untuk
memperlihatkan eksistensi Kristus di tengah-tengah dunia, bagaimana kita untuk menjalani apa yang telah diberikan Tuhan, mandat tentang kasih, tentang sikap, bagaimana sebagai anak Tuhan yang melayani. Jika dari hal kecil berdoa di tengah-tengah kerumunan itu saja malu, akan berbeda ketika para murid Yesus ini yang diutus Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan sekitar yang mendapatkan penolakan, tapi mereka tidak gentar, mereka tidak takut, bahkan mereka semakin gigih, semakin siap. Kuncinya hanya satu, mereka sangat siap ketika mereka diutus. Hai kamu, berangkatlah. Mereka siap. Tapi bagaimana sekarang dengan kita yang adalah orang-orang yang hidup di tengah kalangan atau area milenial yang semua serba high-tech, teknologi, fashionable? Apa kita masih berani atau kita masih mau untuk menghidupkan kekristenan kita di tengah-tengah lingkungan hidup? Dan kiranya kita tidak hanya tertulis di KTP bahwa oh saya Kristen, tapi di dalam real life, kehidupan nyata, kata Kristen itu hanya sebagai tulisan saja. Dan jangan sampai kita menjadi Kristen kapal selam yang selalu timbul tenggelam, timbul ketika Paskah, timbul ketika Natal, timbul ketika event-event tertentu. Kiranya kita dapat terus menjadi air yang dapat mengaliri setiap kehidupan dimanapun kita berada. Kita menghidupi dengan kekristenan kita sehingga kita betul-betul siap diutus oleh Tuhan untuk menjadi tangan kanannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah. Kami sadar Tuhan, kami seringkali malu untuk mewujud nyatakan, untuk mengekspresikan bahwa kami adalah orang Kristen, karena kami sadar kami berada di tengah-tengah kaum mayoritas. Namun Tuhan, dengan firman-Mu kami dapat dibukakan matanya bahwa kami harus dengan segera mewujud nyatakan bahwa Tuhanlah sang pemberi kehidupan kami dan kami tidak malu. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak mendoakan untuk orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, menolong mereka sehingga mereka dalam sakit penyakitnya dapat kembali sembuh, dapat kembali bangkit, dan kiranya mereka Tuhan tetap merasakan bahwa mukjizat-Mu betul-betul nyata bagi kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Saya berjumpa lagi di hari berikutnya. Dadah. Oh iya, satu lagi. Hari ini harusnya jadwalnya Ibu Pendeta Dea, tapi karena beliau sedang sakit sehingga saya menggantikan beliau. Kita berdoa bersama-sama agar Ibu Pendeta Dea dapat kembali sembuh, dapat kembali menceriakan hari-hari kita dengan renungan paginya. Dadah, Tuhan berkati.